Selamat bertemu kembali dengan saya, Bu Krido. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri bagian yang keempat, yaitu menentukan selang kecekungan dari fungsi trigonometri. Yang kemarin sudah kita pelajari ada 3, yaitu menentukan persamaan garis singgung, kemudian menentukan fungsi naik dan fungsi turun, serta menentukan nilai stasioner dan jenisnya. Kita langsung saja masuk pada materi yang keempat ini, yaitu selang kecekungan fungsi trigonometri. Kecekungan, selang kecekungan ya, ini selang itu sama dengan interval ya, interval kecekungan. Pada waktu kita belajar tentang mencari nilai stasioner itu didapat jika f aksen x-nya sama dengan 0. Nah, pada nilai stasioner ini ada jenisnya. Jenis nilai stasioner itu bisa maksimum. Nah, yang maksimum ini adalah cekung ke bawah. Cekung ke bawah seperti ini. Ini syaratnya adalah f double aksen x harus lebih kecil 0. Kemudian berikutnya itu minimum. Ya, jenisnya ada 2, ini maksimum dan minimum. Ini berarti cekung ke atas. Nah, seperti ini didapat jika f double aksen x lebih besar 0. Nah, jadi kalau misalkan ada grafik seperti ini, ada grafik misalnya seperti ini. Misalkan ini A, ini B, ini C. Selang kecekungan ini kalau di antara A sampai B ini adalah cekung ke atas. Kemudian interval dari B sampai dengan C ini adalah cekung ke bawah. Batas kecekungan ini batasnya ya. Batas kecekungan dapat diperoleh dari kalau kita menentukan f double aksen x-nya sama dengan 0. Jadi kita bisa menentukan batas kecekungan ini dengan jalan mencari f double aksen x sama dengan 0. Nah, kita masuk saja pada contohnya. Misalnya, tentukan interval atau selang ya. Selang di mana fungsi cekung ke atas dan di mana fungsi cekung ke bawah. Ya, ini di sini saya tanyakan dua-duanya, cekung ke atas dan cekung ke bawah. Ada fungsi berikut, misalkan nomor 1, f(x) sama dengan sin x. Ini dengan intervalnya dari 0 sampai 360 derajat. Kemudian fx
sama dengan misalnya sin 2x. Kemudian misalkan yang ketiga, fx sama dengan sin kuadrat x. Nah, dari fungsi ini kita akan mencari selang kecekungan dari fungsi-fungsi ini di mana batasnya, seperti itu ya. Kita langsung saja masuk pada nomor 1. fx sama dengan sin x. Pada intervalnya ini 0 sampai dengan 360 derajat. Turunan dari sin x adalah cos x. Ini turunan pertama. Kemudian turunan keduanya sama dengan turunan cos adalah min sin x. Nah, sekarang kita cari batas kecekungannya. Batas kecekungan didapat jika f double aksen x sama dengan 0. Nah, f double aksennya tadi siapa? Ini ya, berarti min sin x sama dengan 0. Berarti sin x sama dengan 0. Selanjutnya sini, berarti sin x sama dengan 0. Harga sin yang memiliki harga 0 adalah x sama dengan 0 plus k kali 180 derajat. Kita tinggal ambil untuk x sama dengan untuk k sama dengan 0, berarti x sama dengan 0. Batasnya 0 atau 0 tidak ikut ya. Untuk k sama dengan 1, berarti 0 plus 180. Untuk k sama dengan 2, 0 plus 2 kali 160, 360. Ini 360 ini juga tidak ikut. Nah, sudah. Maka kita kalau gambarkan di garis bilangan akan menjadi begini. Garis bilangan untuk f double aksen x ya. 0, 360. Jadi kita hanya dapatkan batasnya adalah 180 derajat. Kemudian kita akan menguji di sini cekung ke atas atau cekung ke bawah. Kita ambil x, boleh di sini, boleh di sini ya. Ambil x sama dengan misalnya 30 derajat. Kita masukkan, ini adalah garis bilangan dari f double aksen x, berarti turunan keduanya tadi adalah min sin x. Berarti min sin 30 derajat. Min sin 30 derajat itu positif apa negatif? Sin 30 positif, ini negatif, berarti hasilnya adalah min ya. Min kalau sin 30 itu berapa? Setengah K3, nggak usah pakai harganya juga nggak masalah. Itu berarti hasilnya negatif, itu berarti lebih kecil 0. Berarti ini maksimum, ini berarti cekung ke bawah. Nah, berarti di sini negatif ya, ini negatif, ini positif. Berarti selang kecekungannya di sini itu negatif, berarti ini adalah cekung ke bawah. Di sini positif, berarti cekung ke atas. Berarti pada tulisnya begini, ini antara ya 0 180 derajat. Ini grafiknya adalah cekung ke bawah. Kemudian pada interval 180 derajat, 360 derajat, grafik adalah cekung ke atas.
Nah, kita sudah dapatkan jawabannya. Di sini ternyata cekung ke atas dan cekung ke bawahnya sudah kita dapatkan batasnya. Oh, di sini cekung ke bawah, di sini cekung atas. Jadi kalau kita gambar lagi, nah ini cekung ke atas, ke bawah, ini cekung ke atas. Seperti itu ya. Tapi tidak bisa digambarkan seperti ini, nanti kalian malah bingung. Nah, sudah jelas ini. Nanti kita lanjutkan dengan soal yang kedua dan ketiga. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya, yaitu contoh kedua dan ketiga. Contoh 2, fx sama dengan sin 2x. Intervalnya masih pada 0 sampai dengan 360 derajat. Turunan dari sin 2x, f aksen x. Turunan sin adalah cos, turunan 2x adalah 2. Kemudian diturunkan lagi, f double aksen x. Turunan dari cos adalah min sin, jadinya min 2 sin 2x. Turunan 2x adalah 2. Jadi sama dengan min 4 sin 2x. Nah, sekarang kita cari untuk batas kecekungan. Itu diperoleh jika f double aksen x sama dengan 0. Berarti min 4 sin 2x sama dengan 0. Berarti sin 2x sama dengan 0. Lanjutkan sini. Sin 2x sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan harga sin yang berharga 0 itu adalah 0 plus k kali 180 derajat. Berarti x sama dengan 0 plus k kali 90 derajat. Nah, diambil untuk k sama dengan 0. Berarti x sama dengan hanya 0, ini berarti 0 ya. 0 itu tidak masuk karena tidak ada tanda sama dengan di sini. Untuk k sama dengan 1, x sama dengan 90 derajat. Untuk k sama dengan 2 kali 2, 180 derajat. Untuk k sama dengan 3, berarti x sama dengan 270 derajat. Untuk k sama dengan 4, yang kali 4 360, jadi tidak masuk ya. Ini sudah kita dapatkan titik-titik batasnya. Sekarang kita gambarkan pada garis bilangan. Garis bilangan. Untuk f double aksen x, ini 0, 360 derajat. Ada titik batasnya 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Kemudian kita uji daerah ini plus dan minnya ya. Kita ambil sembarang titik, boleh di mana saja, kita ambil yang di sini saja. X sama dengan misalnya 30 derajat. Maka kita masukkan ke f double aksen 30 derajat. Itu berarti sama dengan f double aksennya tadi. Ini min 4 sin 2x, 2 kali 30, 60 derajat. Nah, ini nggak usah mencari harga sinnya, nggak masalah karena kita butuhnya hanya plus dan min. Ini berarti min 4 kali sin 60 derajat adalah 1, berarti positif ya. Berarti negatif kali positif adalah negatif. Negatif berarti lebih kecil 0, berarti maksimum atau cekung ke bawah ya, maksimum. Kalau lebih kecil 0 itu maksimum. Maksimum itu seperti ini, berarti cekung ke bawah ya. Sini min plus min plus. Nah, berarti
selang cekung ke bawah ada pada interval. Kita lihat di sini cekung ke bawahnya, ini adalah ini dan ini. Berarti cekung ke bawahnya kita terus di sini 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 90 derajat, dan ini 180 derajat lebih kecil dari X lebih kecil dari 270 derajat. Kemudian untuk cekung ke atas adalah ini berada pada 90 derajat lebih kecil dari X lebih kecil dari 180 derajat, dan 270 derajat lebih kecil dari X lebih kecil dari 360 derajat. Nah, nomor 2 sudah selesai. Tinggal satu nomor lagi untuk contoh ketiga. Contoh ketiga, Fx sama dengan sin kuadrat X. Turunannya, turunan dari sin kuadrat X adalah ini 2-nya turun jadi 2 sin X turunan sin cos X. 2 sin X cos X bisa disederhanakan menjadi sin 2X dengan sudut rangkap. Kemudian kita turunkan lagi, turunan keduanya adalah turunan sin 2X tadi sudah. Turunan sin adalah cos, turunan 2X adalah 2. Tinggal kita masuk ke batas kecekungan. Berarti 2 cos 2X sama dengan 0 ya. Batas kecekungannya tadi kan diperolehnya dari F double aksen X sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0. Berarti cos 2X sama dengan 0. 2X sama dengan harga cos yang berharga 0 ya. Kamu selalu ke sini kalau harga cos ini yang berharga 0 di sini ya. Jadinya 90 derajat plus K kali 180 derajat. Berarti X sama dengan 45 derajat plus K kali 90 derajat. Nah, sekarang untuk K sama dengan 0, kita cari X-nya. X sama dengan K-nya 0, berarti 45 derajat. K sama dengan 1. X sama dengan 1, 135 derajat. K sama dengan 2. Berarti 2 kali 90, 180 tambah 45. 225 derajat. K sama dengan 3. X sama dengan 3 kali 90, 170 tambah ini 315 derajat. K sama dengan 4. Nah, 4 kali ini 360 sudah tambah ini, berarti keluar dari kertas. Sudah, tinggal kita bikin garis bilangan. Di sini saja garis bilangan untuk F double aksen X 0 360 derajat ya. Batasnya ada 1, 2, 3, 4. Ini 45 derajat, kemudian 135 derajat, kemudian 225 derajat, kemudian 315 derajat. Nah, kita ambil sembarang boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Kita akan lebih mudah mengambil yang kecil saja ya.
Ambil X sama dengan 30 derajat. Kita masukkan ke F double aksen ini. F double aksen 30 derajat. Berarti 2 cos 2 kali 30 60 derajat ya. Kita nggak usah mencari cos 60, tapi kalau kamu apal langsung saja. Cos 60 adalah setengah boleh ya. Ini cos 60 adalah 1 berarti positif. Ini juga positif. Berarti hasilnya adalah positif, itu berarti lebih besar 0. Kalau besar 0 berarti minimum atau cekung ke atas. Berarti di sini positif, habis positif negatif, positif, negatif, positif ya. Jadi kita cari untuk selang kecekungannya. Selang kecekungan. Ini yang pertama, cekung ke ini ya, ke atas itu pada interval ini 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 45 derajat. Kemudian ini 135 derajat lebih kecil dari X lebih kecil dari 225 derajat. Dan yang terakhir ini 315 derajat lebih kecil dari X lebih kecil dari 360 derajat. Sedangkan untuk cekung ke bawah, kita ambil ini sama ini yang negatif. Berarti X itu terletak seperti ini, boleh cara nulisnya ya. Jadi kita tinggal tuliskan ini depan, ini belakang ya. 45 derajat, ini 135 derajat. Dan yang ini begini, ini berarti 225 derajat dan 315 derajat. Nah, ketiga soal sudah kita bahas semua. Semoga kalian sudah jelas, sudah mengerti dengan semua yang saya jelaskan untuk selang kecekungan. Selamat belajar.